Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, para ibu, para bapak dan adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan sholat tarawih yang keberapa? Yang keempat atau yang kelima? Bisa yang keempat, bisa yang kelima. Dan insya Allah pada Ramadan kali ini kita puasanya hanya 29 hari. Jadi insya Allah sekarang ilmu pengetahuan semakin tinggi. Jadi para ahli sudah memprediksi tahun ini lebarannya bersama-sama, walaupun puasanya tidak bersama-sama. Begitu pula dengan Idul Adha, nanti insya Allah tahun ini kita akan bersama-sama. Ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, ada satu hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Gitu ya. Telah datang bulan yang berkah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai umat Islam telah mampu membuktikan bahwa Ramadan itu berkah? Berkah enggak kira-kira? Nah, berkah itu apa? Berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi fi. Berkah itu adalah ketika kebaikan-kebaikan itu muncul di dalam diri kita. Tapi kebaikan-kebaikan itu kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ilahi, dengan tuntunan Allah Subhanahu. Ya, kita buktikan di bulan Ramadan ini, apakah sholat kita bertambah enggak? Nah, kita biasanya sholat sunnahnya tidak banyak, bulan Ramadan bertambah, itu namanya berkah. Kalau bulan Ramadan biasanya baca Qur'annya di bulan lain hanya 1 juz, di bulan Ramadan menjadi 2 juz, namanya berkah, gitu ya. Kalau di bulan Ramadan yang tadinya kita tidak ngisi kotak amal, kemudian di bulan Ramadan kita ngisi, itu namanya berkah. Jadi berkah itu adalah ketika bertambah sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Artinya apa? Kalau seseorang bertambah harta belum tentu berkah. Ini uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya tingkat, itu belum tentu berkah, gitu ya. Karena bertambahnya itu belum tentu membuat dia menjadi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dia apakah digunakan untuk amal ibadah? Nah, kalau dipakai itu namanya berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar hidup itu berkah? Itu ya. Bagaimana caranya? Di sini para ahli menyebutkan ada 2 cara. Yang pertama adalah melaksanakan amal-amal yang membuat berkah. Dan yang kedua meninggalkan amal-amal yang menghilangkan berkah. Oke. Yang pertama, amal-amal yang mendatangkan berkah, misalnya membaca Al-Qur'an. Nah, ini sudah baca Quran belum? Nah, kalau sudah baca, pahami maknanya.
Kalau sudah paham maknanya, renungkan isinya. Kalau udah renungkan isinya, amalkan. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an? Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Bapak Ibu pernah buka map? Misalnya kita mau jalan ke Ciputat pakai map. Apakah Ciputatnya ada di map? Tidak, Ciputatnya ada di Ciputat. Map hanyalah petunjuk jalan. Jadi ketika membaca Al-Quran, maka tidak otomatis itu adalah tujuan. Itu hanyalah petunjuk agar kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, di antara yang menarik berkah itu adalah takwa dan iman. Hati-hati para hadirin jamaah yang berbahagia, dalam Islam itu ada iman dan takwa. Kalau kata Pak Haji, iman dan takwa. Iman itu keyakinan. Iman itu yang ada dalam hati. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Misalnya, para jamaah berpuasa, tidak ada iman, ada gunanya enggak? Tidak ada. Maka dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina aman. Bagaimana yang enggak beriman? Terserah. Bahkan di dalam ayat-ayat disampaikan, misalnya tadi yang saya baca, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang enggak iman itu enggak ada gunanya. Di dalam ayat lain dikatakan orang yang tidak beriman itu amalnya bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kan kelihatan kayak bagus, disamperin hilang. Nah, itu seperti itu ya. Iman, takwa. Kemudian yang ketiga doa. Nah, ini perbanyak doa ya. Ada doa pada tarawih, ada doa salat witir, dan yang terakhir istighfar. Jadi amal-amal yang membuat berkah itu ada 4 tadi ya, baca Quran, iman, takwa, doa, dan istighfar. Selanjutnya yang kedua, agar berkah. Jadi bulan Ramadan itu harus kita mampu jadiin berkah ya. Jadi jangan hanya yang di Tanah Abang aja yang dapat berkah. Ya. Bulan Ramadan dagangannya laris. Nah, umat Islam harus lebih berkah. Harus meninggalkan hal-hal yang membuat tidak berkah. Yang pertama adalah maksiat dan dosa. Itu ya. Yang pertama adalah maksiat dan dosa. Yang kedua, lupa berzikir. Nah, dalam sehari semalam kita hidup berapa jam? 24 jam. Tidur berapa jam? 8 jam. Ngobrol berapa jam? Nah, tinggal hitung. Nonton WA berapa jam? Zikir berapa jam? Gitu ya. Nah, ini zikir. Nah, kadang-kadang ya, perasaan saya yang sering kita lupa itu adalah berzikir kepada Allah. Yang ketiga adalah lupa syukur atas nikmat Allah. Nah, inilah yang membuat kita tidak berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia, sekali lagi Ramadan ini harus bisa kita buktikan. Jadi harus kita usahakan, kita buktikan Ramadan itu berkah. Nah, meskipun pasti ya dapat THR itu pasti ya. Mang Bandi dapat THR enggak? Nah, itu pasti insyaallah ya. Nah, itu di antara berkah. Di bulan lain enggak dapat. Anak-anak dapat baju baru enggak? Dapat. Bulan lain belum tentu kan? Nah, itu namanya berkah. Berkah-berkah itu harus kita ciptakan dengan tadi melaksanakan yang akan mendatangkan berkah dan kita berusaha tinggalkan yang akan menghilangkan keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.